Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Penyuluh Agama Kristen Kota Makassar. Renungan hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan demikian, Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Tema kita hari ini, Roh Kudus, penolong bagi kita. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati pada tanggal 21 Mei kemarin menjadi suatu peristiwa penting bagi kita orang percaya. 3,5 tahun murid-muridnya itu bisa merasakan bersama Yesus secara fisik. Namun sejak ditinggalkan, mereka bingung ke sana kemari seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ada yang mau kembali ke masa lalu, ada yang putus asa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang berpisah dengan orang yang dikasihinya, ada perasaan takut, gelisah, bimbang. Bahkan ada juga yang merasa bahwa dia tidak akan kembali lagi, dan itu mendatangkan reaksi yang sangat menyakitkan. Inilah yang sama dirasakan oleh para murid saat Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus menjadi satu titik tolak bagi murid-muridnya dan bagi kita yang percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam ayat 16 katakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa hidup kudus. Kita tidak akan bisa hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus ada, Dia yang akan mengisapkan kita akan dosa, mengingatkan saudara dan saya akan dosa. Roh Kudus membawa kita pada jalan kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita akan adanya penghakiman. Dia memberikan kita kekuatan, sukacita, hikmat akan apa yang harus kita lakukan, akan apa yang harus kita putuskan, dan dalam apapun juga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, saudara, kita perlu membuat keputusan-keputusan yang bijak. Roh Kudus memampukan kita untuk boleh mengasihi satu sama yang lain dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Sebuah ilustrasi saya mau bagikan kepada saudara. Sebuah pertunjukan kerjasama antara kepiting dan kerang. Kerang adalah jenis binatang laut yang tidak memiliki mata, sama seperti keong. Seringkali ia mengalami rasa sakit karena dipatok oleh ikan saat dia keluar dari rumahnya. Saat dia sudah merasakan sakit, baru dia cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya. Dan kepiting pun berkata kepada kerang, Hai kerang, kamu makhluk yang paling malang karena tidak memiliki mata. Kalau kamu setuju, aku suka bekerja sama denganmu. Aku akan bertugas menjadi mata bagimu. Dan saat kau keluar dari rumahmu, saya yang akan mengawasi keadaan di sekitarmu. Kalau ada bahaya mengancam, aku akan memberikan isyarat dari dalam dan engkau harus cepat-cepat masuk ke dalam rumahmu. Kepiting kemudian menjadi mata bagi kerang. Dan menurut cerita ini, sering ditemukan kepiting kecil ada dalam rumah kerang. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus ibarat kepiting yang berdiam dalam diri kita, yang selalu memberikan aba-aba kepada kita akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, terkhusus dalam pandemi COVID-19 saat ini. Kita tidak dapat melihat Roh Kudus,
kuasanya, kehadirannya yang nyata setiap hari dalam hidup kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Dia senantiasa menguatkan dan membimbing kita. Kita bersyukur karena Roh Kudus berkenan tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang akan menjadi ayah dan sahabat bagi saudara dan saya. Ayat 18 katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Oleh karena itu, kita harus selalu yakinkan diri kita bersama bahwa di tengah kesulitan saat ini akibat wabah Corona atau COVID-19 tidak akan pernah membuat kita menderita atau kelaparan, tertekan, gelisah, dan khawatir karena wabah ini. Tetapi dengan kondisi demikian, kita yang percaya harus mampu menampilkan iman yang hidup, iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang saling mengasihi kepada sesama, tanpa dibatasi oleh perbedaan suku dan agama. Dan dalam keadaan apapun, kita tidak pernah sendiri, karena ada penolong, yaitu Roh kebenaran yang menyertai saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Amin. Kasih-Mu